video ini kita bakal bahas hal-hal yang menarik nih. Apa tuh? Panas pokoknya. Wow. Tapi sebelum itu kita langkah baiknya perkenalan dulu. Mungkin dari saya, perkenalkan nama saya Yuha Ilahi Nafiah. Saya Aulia Zahra. Saya Viva Dini Sofia. Saya Devi Permatasari. Saya Syafariza Zahra. Oke, kita mau bahas apa nih sih, Cak? Oke, kita mau bahas sejarah nih. Sejarah apa sih? Wah, sejarah tentang COVID-19. Oke. Nggak lama ya rasanya, mungkin 2019 sampai 2020 lalu kita lewati. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas nih di perbincangan kita kali ini. Apa sih kira-kira, Chloe? Oke, jadi pandemi COVID ini pastinya kita merasakan nih dampak-dampak yang ada. Salah satunya dampak negatif dalam lingkup ekonomi. Iya, karena di saat itu kita benar-benar dimiskinkan nih. Iya, benar banget tuh. Pokoknya banyak banget dampak negatif dan positifnya yang terjadi pas pandemik. Mungkin bisa kita tanya ke teman-teman nih tentang dampak selama COVID yang mereka alami. Dari Zara dulu bagaimana? Oke, mungkin dari dampak negatifnya dulu ya. Oke. Nah kan kita stay at home nih. Dengan hal tersebut kita jadi kurang berinteraksi dengan orang-orang sekitar, Iya, betul kurang banget. sosialisasi. Jadi kita menjadi masyarakat yang lebih individual. Iya. Terus banyak perusahaan juga yang tutup kan, masyarakat, pekerja, karyawan tuh banyak yang di PHK. Terus penjual kaki lima, penjual baju offline, mereka jadi sepi karena pelanggan itu pada di rumah aja. Iya. Nah, tapi kita juga bisa lihat dampak positifnya karena hal tersebut masyarakat jadi banyak yang lebih melek teknologi. Mereka banyak yang buka all shop secara online. Iya, benar. Terus itu kita juga bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Betul banget. Nah, kalau Zahra tadi ngomongin ekonomi, aku bakal ngomongin dari segi pendidikan. Jadi pembelajaran pada saat COVID itu semuanya tuh daring kan ya, semuanya tuh daring dan kita tuh sering melakukan Zoom, bahkan tuh tugas itu dikumpulkan secara online juga, itu bisa dari Classroom atau platform yang lainnya, gitu. Nah, kalau dari pendapatnya Aulia dan Devi, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan teknologi ini marak banget kan dipakai selama pandemi ini. Kalau tadi Zahra nyebutin dampaknya dari penggunaan teknologi ini, banyak bisnis online, terus kalau di pendidikan kita bisa belajar daring yang tadi kita selalu offline. Nah, di samping dampak positif dan negatif ini, ada dampak negatif yang buruk banget nih untuk masyarakat. Apa tuh? Yaitu hoax. Penyebaran hoax nih marak banget terjadi saat pandemi COVID. Iya. Tidak semua orang kan percaya sama COVID ya. Iya. Cuman banyak dari mereka ini yang memprovokasi dengan membuat video dan menyebarkan dan menyebarkan berita hoax. Salah satunya adalah memprovokasi untuk tidak menaati peraturan pemerintah, padahal peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama sendiri. juga. Jadi banyak masyarakat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya untuk menaikkan viewers dengan alih-alih mungkin iseng ya. Pandemi COVID-19 itu memicu berbagai respon masyarakat ya, yang dilihat dari jawaban Sofi tadi. Salah satunya ada di cuplikan ini. Ada anggota bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh lihat rame. Video berdurasi 1 menit 5 detik ini merekam kerumunan pengunjung restoran bebek di Kota Padang. Video merekam pengunjung yang abai protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Ibu-ibu yang merekam video ini juga melontarkan kalimat bernada provokasi, mengajak masyarakat tidak patuh protokol kesehatan. Bebek sawah, rame, nggak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah jangan panik, terus saja lawan. Di Jawa Tengah, Bupati Banyumas Jawa Tengah Ahmad Hussein geram dengan warga yang tidak percaya dan memprovokasi warga lain agar tak percaya COVID-19. Di tengah upaya pemerintah Kabupaten Banyumas menangani lonjakan kasus COVID-19, masih ada saja warga yang tak percaya COVID-19 itu nyata. Bupati Banyumas bahkan menantang warga yang tidak percaya COVID-19 melihat secara langsung kondisi pasien di ruang isolasi dan ICU. Bupati Banyumas menilai provokasi tidak percaya COVID-19 kepada warga dapat memperburuk situasi pandemi. Nah, dari cuplikan video tersebut, mungkin kita sebagai mahasiswa yang diharuskan untuk berpikir kritis bisa menyampaikan pendapat dan analisisnya. Mungkin bisa dimulai dari Zahra dulu. Oke, kalau analisis terhadap video tersebut bisa kita lihat kalau ibu ini mengkritik pemerintah dan menyatakan keyakinannya terhadap situasi COVID-19 di Padang. Nah, hal tersebut itu menarik perhatian publik dan kontroversial kan. Iya. Nah, karena
Kenapa sih kontroversial? Karena ibu ini mengklaim bahwa di Kota Padang ini bebas dari pembatasan jarak dan mengajak masyarakat untuk tidak takut terhadap COVID-19. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu di-highlight dan kontroversial. Salah satunya, ibu dalam video tersebut menyebut bahwa pemerintah ini zolim dan mengajak masyarakat untuk lawan. Nah, hal tersebut menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efektif, serta mungkin ibu itu mengekspresikan kekecewaannya terhadap pemerintah selama penanganan pandemi ini. Mungkin analisis selanjutnya bisa Devi lanjutkan. Oke, berarti aku tambahin kalau misalkan menurut analisis aku itu dilihat dari normalisasi perilaku beresiko. Jadi COVID-19 dulu itu sangat-sangat rame dan orang-orang itu pada takut. Jadi orang itu harusnya memikirkan bagaimana terhindar dari COVID-19 ini karena sangat fatal dan bisa mengakibatkan kematian. Tapi dari video tersebut ibu ini malah seperti mengajak supaya kita gak peduli pemerintah abai dengan protokol. Jadinya itu yang menurut saya kurang baik untuk disebarkan. Akibatnya orang juga jadi ikut-ikutan. Menormalisasi perilaku beresiko. Dilihat juga dari respon pihak berwajib, menurut saya pihak berwajib di sini menanganinya sangat cepat. Dia langsung mencari ibu itu di mana dan langsung mengupas lah istilahnya masalah permasalahan ini supaya bisa terselesaikan secara cepat dan baik. Gitu. Jadi nggak makin banyak orang yang terhasut oleh ibu itu. Dari cuplikan video tadi, ibu ini sedang makan bersama rekan-rekannya di resto. Tapi ibu ini menormalisasi nih hal yang menyalahi aturan. Di situ juga ibu itu menyebutkan bahwa Padang itu aman. Jadi gimana nih tanggapan kalian? Kalau menurut saya, anggapan bahwa Padang aman dari ucapan ibu tersebut ini kan tanpa dasar yang konkret ya. Jadi ibu ini menyebarkan hoax. Terus juga ibu ini menormalisasi perilaku yang menyalahi aturan. Cuman karena di saat itu tempatnya ramai, ibu itu menyimpulkan bahwa nggak apa-apa karena kita rame nih, normal kayak gini. Padahal cuman karena rame bukan berarti harus menormalisasi perilaku yang salah. Iya benar banget tuh. Apalagi pada saat itu sudah banyak mati-matian dokter, terus pemerintah juga yang mengatasi COVID-19 ya, dan dengan mudahnya mungkin ibu itu menyebarkan berita hoax yang seperti itu. Nah, dari argumen-argumen yang tadi teman-teman sampaikan, kita bisa lihat nih, ada banyak kesalahan logika di dalam video tersebut. Apa aja sih kira-kira? Ayo kita kupas satu-satu nih. Oke, jadi kesalahan logika di situ ada 8. Apa aja sih itu? Banyak banget. Jadi ada generasi terburu-buru, penyederhanaan berlebihan, ad populum, argumen dan anekdot, dikotomi palsu, strongman argumen, efek ketersediaan, sama ad hominem. Nah, kita mulai dari yang pertama mungkin ya. Yang pertama itu ada generalisasi terburu-buru atau hasty generalization. Nah, kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu sedikit dan tidak representatif. Nah, hubungannya dengan konten tersebut itu menyimpulkan COVID-19 tidak berbahaya dan tidak perlu diwaspadai, hanya didasarkan pada situasi di satu tempat, yaitu restoran Padang, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lainnya yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada penyederhanaan berlebihan atau bisa disebut juga oversimplification, yaitu kesalahan berpikir di mana seseorang mengabaikan kompleksitas suatu masalah dan menawarkan solusi yang terlalu sederhana. Nah, hubungannya dengan konten tersebut ialah ia mengabaikan kompleksitas penanganan COVID-19 dan menganggap bahwa tidak panik dan melawan pemerintah itu merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada yang ketiga, ad populum atau bandwagon appeal. Jadi, kesalahan ini adalah menganggap suatu pernyataan itu benar karena banyak orang yang mempercayainya. Di sini tuh bisa dilihat karena ibu ini bilang rame, nggak ada jaga jarak dan bebas semua. Jadi karena semua orang Menganggap hal tersebut benar. iya, menganggap hal tersebut benar bukan berarti kesalahan itu dinormalisasikan. Terus yang keempat ada argumen dari anekdot. Jadi kesalahan ini tuh menggunakan pengalaman pribadi atau contoh tunggal sebagai bukti yang mendukung argumen, mengabaikan data atau bukti yang lebih luas. Ini sama ya, pendapatnya didasari pada pengalaman pribadinya karena melihat restoran yang ramai tersebut. Terus yang kelima ada dikotomi palsu atau false dikotomi.
Jadi kesalahan ini tuh menawarkan dua pilihan ekstrim, seolah-olah nggak ada pilihan lain. Jadi ibu ini kan bilang tunduk pada pemerintah yang zolim atau hidup bebas tanpa takut COVID. Padahal ada pilihan lainnya, seperti tetap mematuhi peraturan pemerintah tanpa harus panik. Selanjutnya yang keenam itu ada strawman argument, yaitu kesalahan ini tuh adalah seseorang menyederhanakan atau mendistorsi argumen untuk memudahkan penyerangan. Nah, dalam video tersebut itu disebutkan pemerintah zalim itu sebagai alasan untuk melawan kebijakan tanpa membuktikan faktanya itu seperti apa. Yang ketujuh itu ada efek ketersediaan. Nah, kesalahan ini tuh dinilai dari kejadian menggunakan contoh tanpa data yang akurat. Nah, dalam video tersebut itu terlihat restoran itu sangat ramai. Jadi orang itu menganggap tuh COVID itu tidak menakutkan dan tidak bahaya tanpa melihat data-data yang ada. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat ada satu lagi nih, at Yaitu hominem. ad hominem. Jadi ad hominem itu terjadi ketika seseorang menyerang karakter, motivasi, atau sifat personal pihak lain, alih-alih fokus pada kebijakan, tindakan, atau argumen yang relevan. Hubungannya dengan konten tersebut mungkin bisa kita lihat pernyataan yang menyerang karakter pemerintah dengan menyebut zolim tanpa memberikan argumen atau bukti fisik yang kuat. Jadi dari satu pernyataan banyak banget ya, banget, ada ada delapan. Kayak banyak pemerintah zolim ini banyak banget gitu kesalahan logikanya. Bener banget. Dan dari situ kita bisa kaji lagi nih ternyata kalau misalnya kita tuh harus berhati-hati dalam berbicara ya. Bener. Dalam menggunakan teknologi tentunya. Benar. Tidak menyebarkan Media hoax sosial. dan juga patuh pada Aturan. pemerintah. Oke, kita udah berpikir kritis banget ya tentang video ini. Dan di sini aku sama Yuha mau ngasih kesimpulannya mungkin ya dari diskusi kita kali ini. Kesimpulannya mungkin analisis terkait video ibu yang viral itu pernyataan yang disampaikan tidak valid ya karena tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa pemerintah itu zalim dan kata-katanya yang menimbulkan kontroversi yang tidak mengenakan. Terdapat kesalahan logika juga yang digunakan dan membuat masyarakat panik terhadap video tersebut. Nah, mungkin rekomendasinya bisa dari Yuha. Oke, jadi rekomendasi dalam menggunakan media sosial yang harus kita tahu nih. Pertama yaitu menyampaikan informasi yang didukung bukti dan faktanya. Kedua, ada memastikan penawaran yang digunakan relevan dan konsisten. Ketiga, yaitu menggunakan data atau sumber yang banyak dan objektif untuk memberikan sudut pandang yang beragam. Dan yang keempat, memiliki batasan dalam memposting dan menjaga etika serta tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Nah, dari video tersebut yang bisa kita simpulkan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi adalah kita harus mempelajari bahwa komunikasi itu bersifat irreversible atau tidak bisa ditarik kembali. Jadi, kita harus memikirkan yang benar-benar apa yang akan kita katakan. Lalu, kita harus bijak dalam memposting di media sosial karena tidak semuanya bisa terhapus. Karena ada Jejak digital. Oke, cukup panas ya pembahasan kita kali ini. Mungkin Betul banget. bisa segitu aja kali ya kita bahas. Sebagai mahasiswa yang kritis, tentu aja kita bisa menganalisis. Betul Oke. banget. Jika ada kata-kata kami yang kurang mengenakan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi